Musik. Teret. Ini ramai banget di atas. Apa mereka? Apa mereka? Tapi gue dipinjemin mobil. Nah, tapi kita dipinjemin mobil. Musiknya bagus kan? Iya. Ini BMW ya. Kali ini kita akhirnya punya kesempatan buat bahas BMW setelah 435. Oh iya, selama 35 kan tua. 435. Tua tapi kencang itu Pak. Punya Om Agung waktu itu kita pinjam ya. Ini sekarang punya keluarga salah satu keluarga gue lah. Nah, ini jadi mobilnya kita dipinjemin sama keluarga Ken. Sebenarnya Mobil yang ini. ayo. Salah. Yang ini. salah. Jadi mobilnya adalah Yang platnya kita iya. Ini kita ngenalin juga nih kalau kita baru. Nggak baru sih. Baru muncul. Sebenarnya baru muncul. Kita udah bikinnya tuh udah dari sebulan yang lalu sebenarnya. Tapi karena yang lain tuh bangga banget sama nomor platnya mereka. Plat nomornya mereka. Ya sudah. Nah, kalau yang kali ini kita memang Diminta untuk sensor. Oke, kita tutup. Dan karena saya malas ngeditnya jadi saya bikin begini ya. Ini adalah BMW 530 ya, Mas? Iya. Ini nomor development code-nya adalah G20. G30. G30. Ya. Generasi terbaru dia Luxury line. Jadi kalau yang di 2019 akhir sama 2020 sekarang ini yang beredar 530 itu kan M Sport. M Sport. Berarti udah nggak ada luxury? Luxury udah nggak ada karena 520-nya pun non series. Oh. Dia nggak non line, jadi nggak ada luxury-nya, nggak ada M Sportnya kayak gitu. Bedanya apa? Bedanya lampunya kalau yang M Sport itu udah ikonik ya, kalau ini kan enggak. Tapi grillnya masih sama. Grillnya ini bisa tutup. Gua kelihatan. Grillnya katanya bisa buka tutup sendiri. Ya, ini nutup nih, lagi nutup. Ini lagi nutup. Dia kayak Mercedes S-Class. Jadi kalau misalnya mobilnya parkir atau dingin, di grillnya tuh nutup semua. Biar nggak kotor dalamnya. Begitu mesinnya udah panas, grillnya akan buka semuanya. Ya. Dan kalau misalnya lagi kecepatan tinggi dan mesinnya cukup dingin, dia akan tetap nutup supaya aerodinamikanya tetap bagus jalan. Tapi kan ini sebenarnya nahan angin sih, men. Kenapa? Nahan angin ini. Nih, anginnya masuk nih, pluk, tahan. Kan mantul ke atas. Mantap. Balik lagi turun. Ya, pokoknya gue bukan engineer-nya gitu lah. Nah, terus ini sampingnya. Nah, kalau luxury line tuh multi spoke-nya banyak banget. Ini sebenarnya yang M Sport juga banyak sih, cuman dual tone kan. Ya ini bocel, mobilnya tanda dipakai. Mobil dipakai nih, bocel nih. Harus bawa ke ini. Velgnya 18 inci ya. Ini 18. Kalau yang M Sport kan 19. Tapi disc brake-nya gede, men. Gue suka. Disc brake-nya gede. Ken itu seneng sama rem gede dan tombol. Iya. Tombol bagus, kami suka tombol. Soalnya kalau beli mobil turbo nggak mampu, jadi beli tombol yang banyak aja. Oke. Nih. Kenapa? Keyless. Oh, ini udah keyless. Ya kayak mobil baru sekarang ini semua sebenarnya kayak mobil-mobil lama tuh kayak Toyota Vios tahun 2007 itu udah keyless loh. Iya, lo sebenarnya beli Honda tuh udah keyless rata-rata semuanya kan. Kayaknya dulu itu sesuatu yang mewah banget ya. Iya. Sekarang hal yang biasa ya. Mobil Ken aja belum keyless loh padahal. 2012. Vios 2007 udah keyless. Kalah mobil. Saya dibegoin sama udah. Nah, ini terus dia bagian sini ada kick sensor, ada tombol di sini juga, cok-cokan. Elektrik ya. Elektrik. Dalamnya ada raket tenis, om gue pemain tenis. Ya udah nggak usah, itu barang pribadi ngapain di. Ini kebiasaan loh, barang pribadi orang tuh ditunjukin berarti bego. Pencet. Awas pala. Oke. Sebenarnya mobil ini tidak ada spesial yang kemarin-kemarin ya, men. Tapi at least ini masih still BMW. Ya, dan ini top of the line kan, 530. Untuk 5 series 530 ya top of the line. Kalau di atasnya lagi kan ada series 7. Gue tuh ada pesan dari Red Lake Camp. Kalau mau beli barang tuh cari top of the line ya, ngapain yang beli murah-murah? Benar sih, kalau ada duitnya. Ya kan? Waktunya. Itu balik lagi ke waktu. Kalau kita ngomongnya. Kalau buat gue sih, duit itu bukan masalah sih, selama murah. Gua hari ini tuh sebenarnya aslinya agak nggak enak badan gitu kan. Jauh-jauh kamu. Makanya gue pakai masker. Tapi begitu ketemu sama Ken, ngobrolinnya tambah random, gue lebih nggak enak lagi badan gue. Anjir emang. Untuk mobil kali ini kita tuh akan ngajak bukan yang punya, men.
anak yang punya. Anak yang punya, kenapa? Iya. Karena yang punya malu masuk video. Yang punya malu. Tapi anaknya ini juga sering disetirin katanya. Oh, lebih tepatnya anaknya nggak bisa nyetir, jadi kemana-mana sama bapaknya aja deh. Oke, masuk akal. Kalau Jadi masuk kita akal lah. nanya gimana pendapatnya. Kan seri 5 sebenarnya kan mobil yang bisa lo nyetir sendiri masih enak, lo disetirin pun enak harusnya. Supposedly, Iya kan? harusnya. Iya kan? Jadi ya kita coba aja. Ini nyetirnya kita tanya anaknya nih, tiap hari disetirin ke sekolah, pulang sekolah, pergi Sabtu Minggu. Sesuai Di belakang ekspektasi enak apa nih, enggak. Gitu. Betul. Oke? Oke. Wah, kali ini kita dalam mobil karena mobil gede. Sebenarnya nyala itu. Udah. Oh, ada mobil nungguin, jalan dulu gue. Seatbelt. Seatbeltnya nggak ngasih. yang ini nggak ngasih ya. Kita kebiasaan dikasih mulu sih. Iya. Tapi mobil Lega juga nggak ngasih. Oh iya. Yang Peugeot itu. Nah, sekarang di dalam mobil belakang gua tuh ada sepupu gue. Iya, ada. Ya ada sepupu. Lu mau jadi apa deh gue? Enggak. Jadi kakak sepupu. Kakak sepupu. Itu namanya Edem. Nah, namanya Tatiana. Tatiana cuman dipanggilnya Edem karena kebiasaan dari dulu. Iya. Oh. Ini Edem nih anaknya om gua yang punya mobil BMW ini. Nah, sekarang gua lagi jajal, kita nyetirin Edem sambil ngobrol lah. Nih om gua beli mobil ini tuh tahun 2019. Second ya. Ini rangka 2018. 530 2000 cc ya mobilnya. 2000 cc. Yang gua pernah baca sih 2000 cc. Turbo. 250-an horsepower lah kurang lebih ya. Sama Kayak mobil bapak lah. Iya, kurang lebih lah sama. Cuma bedanya mobil bapak kan tidak turbo. Tidak turbo karena mesinnya lama. Nah, Dan tidak laku. Iya. Setahu gue nih si Edem ini nggak bisa bawa mobil, jadi kemana-mana pergi tuh dianterin sama om gue naik mobil ini. Oh gitu. Nah, jadi karena om gue nggak mau masuk ke video, jadi kita tanya dia aja gimana rasanya naik mobil ini sehari-hari. Sehari-hari aku tuh duduk depan kan biasa. Oh bisa duduk di sini di tempat gua dudukin ini biasanya ya. Oke. Cuman terakhir gara-gara PSBB gitu kan aku jadi ya terpaksa duduk belakang for like a while kan. Nah rasanya ya enak-enak aja, cuman kadang-kadang kebiasaan kayak naik taksi gitu kan di belakang. Jadi naik mobil ini agak enak gitu for some reason, nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara terlalu halus, terlalu apa nggak ngerti lah pokoknya. Shock nggak lo? Denger deh, 530 duduk belakang, dia enak loh. Cuman aku kayak merasa kayak aduh kok nggak mual gitu dikit. Cuma justru kalau kayak naik taksi gitu di belakang aku main handphone sepanjang perjalanan nggak apa-apa. Taksinya apa biasanya? Bluebird sih. Oh yang kayak Transmover apa? Transmover, oh yang kayak Avanza itu. Ya, Avanza apapun itu. Berarti enakan Avanza gitu duduk di belakang daripada ini. Justru nggak tahu, cuman aku cuman ya agak enak kadang ya. Tapi gue pribadi ya, gue cobain duduk di belakang itu memang gue akui seri 5 tuh belakangnya tuh lebih tegak daripada mobil pada umumnya gitu. Tapi sebenarnya kan mobil ini harusnya diciptakan untuk bisa menikmati kenyamanan di belakang. Kalau nggak ngapain ada TV banyak-banyak ini di belakang gua. Ada TV lu? Iya, ada TV. Pernah dipakai nggak mau TV-nya? Aku pernah cuma ngeliat maps, atau enggak bisa nyalain TV aja, bisa nonton TV lokal juga kan. Oh bisa nonton TV lokal? Bisa. Ada remote-nya terus bisa remote. Pakai remote. Remote. Ada gue tuh sekolah internasional ngomongnya remote. Remote. Tapi kalau depan lo nggak ada masalah depan, justru depan nggak ada masalah, mau road trip 5 jam juga nggak apa-apa di depan. Oh gitu. Bapak duduk
duduk situ enak nggak Bapak steering Pak? Ya enak. Enak ya? Enak. Duduk depan sih enak. Kalau duduk depan enak. Dulu sebelum pakai ini, om gue tuh pakai 320 F30. Oh, kayak BMW juga. Ya. Nah, Edam, 530 sama 320 enak mana Edam? Aku lebih suka ini gara-gara itu screen tengahnya lebih gede kan. Oh ini. Terus touchscreen kan aku yang sering ngotak-ngatik segala macam. Oh iya. Makanya tadi ada welcome Tatiana itu nama iya dia. itu. Oh, Tatiana. Iya. Iya, aku yang nge-save. Jadi ya, tapi aku lebih suka yang ini. Karena nggak harus dependent sama yang di tengah itu loh. Kalau 530 ke 320 kan harus diputar-putar tengahnya. Oh ini dia pakai iDrive. Oh, harus pakai iDrive dulu. Yang ini iDrive iDrive ini. Yang kalau 530 bisa touchscreen dia. Oh, dan ini di atas ini ada sensor. Oh iya. So, ini sensor yang lo bisa pakai Kalau 2 jari mati. 2 jari mati. Nah, kita hidupin lagi aja. Dan bisa untuk tapi kok nggak hidup ya? Radionya nggak hidup. Oh, karena radionya nggak hidup. Jangan dinyalain lah. Nggak, kita tes dulu biar ini bisa. Nah, tuh bisa begini ya. Oke. Malah mati. Mati ini gimana Ki? Berisik banget ini. Tolonglah nggak masuk suara gua. Woi. Tadi gimana cara matiinnya? Nggak. Dalam. Kok nggak mau? Lah rusak sama orang gua. Oke, udah mati. Yang itu tadi di-cut aja. Apa nggak di-cut? Nggak usah kita cut. Nggak usah di-cut. Mobil orang yang gua tahu si Adam ini nggak boleh bapaknya masuk sport mode bawa mobil ini. Why? Karena he drives too fast and I don't like it. Pas pertama kali baru punya kan dicobain sekali. Udah itu doang bos sekali itu. Terus masih coba sekali itu lu teriak-teriak juga Adam? Iya, pegangan lah. Tapi bukannya mobil ini enak ya? Iya, nggak kerasa sih. Cuman kadang-kadang kalau kayak lagi ngepot kiri kanan ada mobil lama kan harus kiri di tol. Maksudnya nyalip-nyalip. Nyalip-nyalip. Itu yang bikin orang takut sih. Iya. Jadi ini ada cruise control nggak sih mobil ini? Ada sebelah kiri. Oh iya. Ya tapi di jalanan begini nggak usah cruise control, tuh ada yang nyalip tuh. Iya. Ya maksudnya si Adam maunya tuh mobilnya tenang. Coba besok bawanya Altis aja apa Accord gitu. Enggak, Camry aja. Tapi masalah om gue tuh udah suka banget sama BMW, jadi dia nggak akan pindah juga. Nggak pindah juga ya. Dan anaknya juga udah suka BMW. Lo pernah naik Mercedes? Saya pernah. Iya, Mercedesnya Anda ya. Iya. Mercedes Bapak kan? Yang nggak enak itu sebetulnya. Jadi tetap enakan ini daripada Mercy-nya. Ya iyalah. Ken ya? Jujur iya. Ya iyalah, gue kalau suruh milih gue milih ini. Oh gitu ya? Sih? Kalau lebih baru gimana sih kamu? Enggak, bukan maksud gue terlepas dari tahunnya baru. Tergantung ya. Kalau 530 gue masih mau, 520 gue nggak mau. Ya. Kamu apa bedanya? Lu beda. Tadi gue baru ngomong di video ini. Jadi kalau beli mobil tuh selalu top of the line ya. Maksimalnya. Jadi kan seri 5 kan ada 520, 528 ya. Enggak, ada 520, 530 kalau Oh, salah. 520, 530 kan. Ya kan yang paling bagus dari 530-nya gitu. Maunya yang the top of the series. Iya dong, top of the line. Nah, pertanyaan gue ya, Adam, lo umur berapa sih? Gue kagak tahu. 18 sekarang 18. Lo udah belajar mobil belum? Belum. Oh, belum. Kalau Wannya lo belajar mobil, lo minta BMW juga nggak sih? Kalau lo bisa bawa mobil gitu, terus dibolehin sama bokap lo. Gimana ya? Ntar minta nggak enak. Sedapetnya aja lah. Sedapatnya aja. Lo gue nggak usah gantian ya, lo kan kamu udah sering bawa BMW, jadi saya bawa aja. Gue sendiri kayak gue hatam banget ini mobil, ada apa aja sebenarnya. Jadi gue aja bawa. Gue lebih prefer kalau gue jelasin mobil ini nggak seru, lebih baik orang lain yang tiap hari make gitu. Kalau kata gue sih lebih baik yang make sehari-hari, apalagi yang ternyata lebih sering duduk di belakang kan. Karena seriously yang gue kenal rata-rata seringnya itu nyetir sendiri mobil begini, tapi ada persepsi orang yang duduk di belakang dan ternyata ada rasa mual yang itu kan nggak, maksud gue itu tuh nggak semua orang tahu gitu. Jadi mobilnya itu ada auto start stopnya gitu. Nah ini nih auto start stopnya itu kadang-kadang bikin Ken emosi. Iya, jadi kayak om gue juga biasanya matiin kan dia. Soalnya dikira orang kayak orang mogok gitu loh. Dia ini sendiri kan, matiin mesin sendiri terus lu goyang setir baru nyala lagi. Iya. Nah, gue nggak suka ngeliatnya sebenarnya. Tapi bawa mobil ini sebenarnya enak, gue merasa nggak gede banget sebenarnya. Kalau ngeliat dari luar gede ya. Apa? Kalau ngeliat dari luar ini mobilnya gede banget. Iya. Tapi kalau lo bawa sebenarnya nggak merasa. Ini sebenarnya sempat gue bahas sama Om Agung waktu bawa 435. 435 itu kan mobil lebar juga sebenarnya kan. Tapi BMW itu selalu bikin kabinnya untuk bagian depan itu sedikit kayak
center konsol itu dibikin gede. Oh, Terus kayak si bagian pintunya itu dibikin lebih tebal supaya mobil itu tuh kesannya tuh lebih kecil. Compact. Jadi kata seolah-olah tuh bawa mobil tuh mobil kecil. Jadi pas manuver kita nggak takut. Iya. Karena kalau misalnya lu cobain mobil Jepang yang center konsolnya sempit-sempit, kecil-kecil, kan kesannya lapang banget. Untuk penumpang itu enak. Tapi untuk nyetir nggak enak. Untuk nyetir itu nggak enak. Iya. Udah lah, kita bawa ini aja. Ya kita bawa Dam ke Bandung nih, tinggalin aja kayak bokap lu ya di rumah. Ya langsung aja. Ini kita bawa aja langsung ini. Terus bokap lu bawa mobil lu. Ini kuncinya di gue. Oh, kuncinya di lu ya. Di gue semua. Ini gue suka. Berantakan, tutup ah. Jangan dikesel. Tutup ah. Ini sempit banget jalanan. Wah, motor. Ini ini belum ada, dia belum nggak bisa ngerem sendiri. Apa? Belum bisa ngerem sendiri mobil. Mobil belum bisa. Tapi ini udah digital ya kayak Om Agung punya. Iya. Sebenarnya yang ini yang generasi lebih barunya, bahkan yang punya Om Agung itu generasi lebih lamanya lagi. Kita pakai Eco Pro. Yang punya Om Agung intinya animasinya itu nggak semulus ini. Men, gue nggak nanya ya. Kalau ganti-ganti, gue mau nanya. Ini apa artinya? Ini 10,7, ini turun ke sana. Kok gimana sih bacanya gue? Bapak bingung ya. Iya. Itu tuh konsumsi bahan bakar. Oh gitu. 10,7. Itu satuannya liter per 100 ya? Mana gue tahu. Itu kan ada di bawah. Gue lagi nyetir kan bisa lihat situ. Ya itu liter per 100. Jadi kenapa dia kalau misalnya lo lepas gas naik ke atas kan? Pas lo injek gas lagi dia turun ke bawah. Itu kan konsumsi BBM. Yang diukur sama dia itu bukan RPM. Jadi kalau lo injek gasnya, makin boros kan? Artinya karena makin banyak bensin yang dikonsumsi gitu. Nah tapi kalau misalnya lo lepas gasnya, ya dia naik ke atas, ngarahnya ke 0. Karena 0 liter per 100 km kan unlimited. Oh begitu. Gitu Dam, lo pernah pakai nggak Eko? Kayaknya nggak pernah pakai juga. Jarang, dia lebih suka pakai Comfort. Comfort ya? Nggak ngerti, emang beda rasanya. Beda. Tapi secara setir sih. Secara setir enggak. Kalau lo gas, coba injek gasnya. Dia lebih lemot daripada Oh iya Comfort. betul. Gue masukin Comfort. Nah, kalau sport ya karena Adam takut nggak usah. Jadi kita tidak masukin. Nggak, ini baru Comfort. Nih sekarang udah mulai mual belum? Belum mulai mual. Iya. Kita muter-muter ke kanan. Mungkin kalau di belakang aku nggak ngeliat ke kaca depan langsung kali. Oh iya, tapi jujur sih, saya ada beberapa orang seperti itu. Gue sendiri nggak bisa duduk belakang. Ya kan? Gue nggak suka. Pas terakhir gue disetirin si Rama aja pakai mobil gue duduk belakang, gue mual. Tuh kan? Tapi gue diem aja. Kapan gue nyetirin Ya lu duduk pulang belakang? dari EMG, pulang dari kantornya Mampang. Ini tadi yang pertama kali lu bawa mobil gue. Yang pergi sama Iqbal sama. Oh iya. Gue baru ingat. Iya, gue baru ingat. Iya, itu gue mual. Yang kita ke MG Mampang ya maksud lu ya? Ya macet, salah belok wah. Adalah kita coba nikmatin di sini. Ini ada auto hold ya. Ada auto hold-nya. Ini ada auto hold. Aduh. Ini ada auto hold-nya. Jadi kalau misalnya kakinya tuh dilepas gini ya, nggak injek rem, dan dia padahal masih D. Tuh, di transmisi masih D. Ini tuh convenient banget tuh, karena gue tuh bingung kalau masih ada mobil yang belum nyediain ini di atas 500 juta gitu tuh. Gue. Kenapa mobil? Mobil gue belum ada auto hold. Kan mobil Bapak udah nggak nyampe 500 kan harganya. Ya kan dulu pada saat keluar 500. Jadi tahun itu nggak ada juga yang ada auto hold-nya. Nggak semuanya ada. Di belakang tuh ada AC ya ini. Ada. AC-nya connect ke depan apa nggak sih? Apa quad Bisa zone dia? di-connect. Bisa, ini quad zone kan? Ini quad Pencet zone ya? menu ntar bisa matiin doang sih dari sana. Oh. Cuman di sini kontrol sendiri tetap. Terus dia pertama kali gue bawa mobil Eropa muncul, dia nanya ke gue, lo kalau ngasih tukang parkir berapa? Gitu. Gue bilang 2.000. Lebih malu sama mobil lu katanya gitu. Nah, kan dia enak kaya, dia kan susah ya. Ngeluarin duit kan berat ya. Tapi kan Om Agung juga bilang begitu naik seri 4 lu udah nggak bisa ngasih tukang parkir 2.000. Orang Bekasi masih bisa 2.000 sebenarnya. Ya, ini om saya itu kalau ngasih tukang parkir berapa? Minimal kadang 5.000. Segitulah ya. Minimal 5.000 cuy. Minimal 5.000. Itu suka 20. Minimal dicariin parkir, Pak parkir di sini. Ya udah kita kasih 20 gitu. Oh iya. Tapi biasa 5.000 sih. Iya. Ini salah satu kelebihan lo bawa mobil kayak gini cuy. Kalau lo parkir ke mall pasti cari sama tukang parkir yang deket ya, dan yang paling enak deket dari pintu masuk gitu. Tapi kalau lo bawa seri 7 nggak dicariin cuy. Supir ya? Iya. Karena yang bosnya udah turun duluan di lobi. Gua pernah bawa seri 7 yang paling baru.
masuk ke lobi hotel waktu itu. Gue disangka nungguin bos gue. Sedih banget Pak, Bapak jangan sedih dong. Makan di warteg. Disangka artis. Padahal jawab aja iya. Enggak. Iya, harusnya lu jawab aja iya. Kenapa enggak? Malu lah ntar ditanya siapa terus pakai minta foto. Bilang ya udah nggak apa-apa bilang. Kan Males di banget. warteg itu tuh banyak tuh foto-foto Iya, sama iya. artis kan. Ntar lu dipajang. Iya. Kalau lu orang Pulau Mas pasti tahu warteg yang gue maksud apaan. Gitu. Gue tidak tahu. Baru orang Pulau Mas. Iya. Jadi mobil ini ini kilometer udah berapa sih? 44.000 itu. Iya udah tinggi sih sebenarnya. Dia mobil udah melalang buana, udah ke Bandung ya Dem ya. Iya berapa kali ya? Udah berapa kali. Jadi om gue yang punya mobil tinggal satu-satunya ini. Ini doang, jadi dipakai sehari-hari sama dia, ngantar jemput adik gue. Tapi sebenarnya yang bener itu ya kayak gini menurut gue ya. Mobil itu terutama mobil Eropa loh, orang tuh banyak yang eman-eman gitu kan. Sayang Pengguna mobilnya. mobil. Gini kalau misalnya kayak om-om kita yang kemarin pakai mobil coupe. Iya, yang pakai mobil coupe segala macam itu kan ya suka ya memang itu kadang-kadang mobil disimpen atau mobil koleksi, tapi mobil yang sedan normal kayak gini pada dasarnya harusnya dipakai. Pakai ini mobil normal kok. Nah. Sebenarnya kalau buat kita sih mobil kayak gini tuh kayak udah cukup. Tapi udah lebih dari kalau cukup gue sih. cukup sih menurut gue, tapi gue mau nanya deh, ini kalau gue sport dia shock breakernya adaptif nggak sih? Sport enggak. Enggak ya? Kalau yang M Sport yang adaptif. Oh. Yang luxury enggak. Jujur sih ini bandingannya ya, lu mau mobil ini kalau buat lari kenceng nggak enak. Oh Tapi gitu ya? gue belok rada cepet aja, gue masih Limbung. ngebuang masih limbung mobil. ngebuang ya. Heeh. Nah, Adam, mau tanya kalau punya mobil maunya apa? Apa aja? Terserah beli sendiri atau apa gitu. Punya impian nggak pengen punya? Nggak ada. Kan gara-gara udah ke-expose ke BMW at this point, aku udah kayak ngeliat BMW for like a few years, jadi it's growing on me. Oke. Jadi kayak, I think I may want it. Jadi kayak, Oke. Z4 is good for her. Nah, apa? Z4. Z4 ya. Z4, Adam tahu nggak? enggak Agree with tahu that. mobil. Oh iya, emang nggak tahu mobil lah. Harap mobil. anak cewek. Lo ngomongin tas baru dia tahu. Tapi nggak, maksud gua kan secara awam tuh kita kan pengen tahu tuh. Iya, tapi berarti BMW Oh. Ini dari lahir soalnya dari udah mulai gede, maksudnya pas kecil udah naik BMW. Udah naik dulu. BMW ya. Bokapnya kan pecinta BMW. Soalnya kan kita suka biasanya nanyain tuh ada mobil impian nggak, ya kan. Iya. Tapi karena nggak suka mobil, ya kita pengen tahu kira-kira kalau misalnya pengen punya mobil seperti apa. Karena kan memang ada beberapa orang tuh yang senang mobil, bukan senang mobil ya, dia pengen mobil tertentu karena dia udah pernah pakai itu. Iya, ya udah. Ya like she mentioned gitu kayak it's growing on us gitu Pasti, kan. nggak mungkin enggak soalnya. Nggak kayak kita yang emang kita nge-research Iya, gitu mobil, kita senang mobil gitu Kayak kayak. one day dia kalau gue tebak sih, one day kalau dia punya mobil dan boleh sama bapaknya pasti BMW juga. Pasti BMW Pasti juga, BMW walaupun mungkin 320 atau 218 ya kecilnya nih. Terus ntar jadi artis deh. Iya. Amin. Amin, gue punya saudara artis, amin. Gue juga senang sih punya teman artis. Mau nggak jadi artis? Oh nggak mau. Ngomong-ngomong, bukannya mobil ini ada AC di joknya ya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nyelek. Nggak ada. Gue jadinya gerah. Tapi berarti kita bisa simpulin ya kalau misalnya berarti untuk saat lo jadi pengemudi kan tadi lo ngerasain ada limbungnya, ada betul. ya pada dasarnya ini karena memang trim luxury, Iya. suspensionnya juga bukan adaptif jadi memang masih ada limbungnya sedikit. sedikit. Tapi untuk ukuran sedan ini enak banget. Enak. Ya gue bilang mobilnya, lu kalau ngeliat ini mobil lebar banget, panjang banget gitu. Tapi lu nyetir nggak berasa itu kok gitu. Masih menikmati ya. Masih nikmatin ya. Sedangkan konduk di belakang ternyata Yeah. untuk seorang wanita gitu kita ngomongnya ya. Wanita yang nggak ngerti mobil. Yang orang yang nggak ngerti mobil duduk di belakangnya BMW lebih enak CL5. Transmover. Ternyata lebih enak Avanza gitu, Transmover. Wow. Dan itu ya natural, itu hal yang gak kita expect kan, karena Iya, orang ngeliat tujuan kita bikin YouTube ini adalah untuk itu gitu. Kita tahu bahwa nggak semua mobil mahal itu perfect di semua area gitu. Ternyata nggak kayak mobil ini mobil keluar berapa ya? Pertama kali keluar 1,2. 1,2. Kan? 1,2. Ternyata di belakang nggak semua orang bisa menikmati juga. Iya, ternyata ada orang yang ternyata ketika duduk di belakang lebih nikmatin mobil harga 100 jutaan. Iya. And that's fine too gitu, Ya, sebenarnya itu it's okay nggak ada gitu. salahnya Nggak ada juga. salahnya. Ya ternyata ini rasanya emang beda-beda cuy. Lu nggak bisa salahin juga kan. Gue sih kalau nyetir ini gue mau aja. Menurut dan lo bilang tadi, menurut kita sih ini is more than enough loh buat Iya, sehari-hari ya. This Buat one is more sehari-hari. than enough, man. Buat sehari-hari. Tapi kalau buat nongkrong di klub mungkin kurang. Nah, tapi sebenarnya kayak mau
kalau kita ngerasa masih ada yang kurang kayak tadi handling ya we can still tune it gitu. Sebenarnya kita bahkan kita masih bisa tweak si suspensionnya gitu kan. Kita masih bisa kayak ngatur ganti coil over kayak atau apa gitu. Kayaknya nggak ngerti ya? Enggak, udah. Tapi om gue juga nggak akan ngelakuin hal yang sama juga soalnya dia pakai kan emang buat seharian buat ke kantor. Rumahnya jauh loh, rumah mereka tuh Bintaro. Kantor om gue tuh di Sudirman. Jauh. Ya, jadi buat sehari-hari ini ya kayak masuk tol tuh pasti radius 100 itu hal yang wajar. Dan menurut gue itu radius 100 buat sehari-hari udah cukup ya. Dan mesinnya kan nggak meraung nih. Harus takut. Oh my god. Oke. Kan nggak meraung. Gue udah ada 100 barusan. FYI ini mobil kalau di spec sheet sih tulisannya 0 sampai 100 sekitar 6,2 detik. Tapi Don't try it. Udah barusan gue. Ada bapaknya masuk YouTube. bapaknya masuk YouTube, nggak apa-apa. Ntar kita tag bapaknya. Siapa bapaknya namanya? Nggak tahu. Seenggaknya sih poin-poin yang biasa memang kita tanyakan ke orang-orang tuh udah dapat semua. Dan ini tuh netizen terserah mau ngomong apa aja sebenarnya. Pada dasarnya kita itu wawancara orang yang udah make. Iya. It's not our opinion man gitu. Ini kita opini cuma untuk nyobain beberapa jam doang sebenarnya kan. Tapi ketika ada orang tiap hari make, tiap hari dianterin pakai ini, dijemput pakai ini. Iya, ketika ada ya dia ngerasa mual ya sah aja karena memang dia make tiap hari gitu kan. Yang nggak make tiap hari ya belum tentu tahu gitu. Cobalah kalian pakai dulu, tiap hari beli dulu. Kalau nggak suka kalian jual murah ke kami. Gimana? Mereka sudah beli dulu. Kalau misalnya nggak suka jual murah ke kita kan bisa. Misalnya beli 1M jual ke kita 300 juta aja. Kan udah nggak suka katanya. Ya kan? Kita broker mobil aja. Pinter juga. Oke deh. Oke, so see you next video. Ya, kira-kira seperti itu. Thank you for watching. Bye-bye.